Mundur satu langkah adalah bentuk daripada pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua yaitu Sobat Amsyong. Perbandingan mazhab dan hukum adalah suatu jurusan yang mana hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan daripada mahasiswa yang tidak mengenal perbandingan mazhab hukum itu seperti apa begitu. Dan perbandingan mazhab itu salah satu bagian daripada prodi perguruan tinggi secara skala nasional ya, skala nasional. Terkait perguruan tinggi itu berbicara tentang mahasiswa. Nah, esensi dan substansi daripada mahasiswa itu sendiri kira-kira menurut Awi bagaimana? Ya, kalau ngomongin fungsi mahasiswa itu kan ada agen perubahan, agen of change, agen of control, terus agen iron stock. Dalam artian ya, agen perubahan itu mahasiswa bisa merubah keadaan yang jelek itu ke keadaan yang baik. Nah, kalau bahasanya bisa reformasi ataupun revolusioner gitu. Ya, reformis atau revolusioner, baik secara perubahan dari kuantitas ataupun kualitas. Nah, terus agen of control dalam artian bisa mengontrol gitu antara masyarakat dengan kepemerintahan atau birokrasi, dimana ketika ada ketimpangan yang diciptakan oleh kepemerintahan itu, maka ya mahasiswa yang seharusnya bisa mengontrol hal itu. Aspirasi rakyat ini bisa sampai gitu ke pemerintah, baik dalam cara demonstrasi ataupun cara apapun itu ya. Ya, meskipun secara hakikatnya ngomongin aspirasi rakyat itu harus disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat gitu, tapi kan kenyataannya bukan aspirasi yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tapi ya seolah-olah suara rakyat itu ketika pemilu itu suara Tuhan. Tapi ketika si orang ini udah terpilih, suara rakyat itu suara setan gitu, jadi terbengeng. Jadi berbicara manis itu cuma cuma ketika ingin mencalonkan begitu. Ya, contoh misalkan mengutarakan visi misinya dengan berbagai planning ini itu dan lain sebagainya. Spanduk, baleho, baliho, namanya kalau ke daerah gitu ya, kampanye tapi itu gitu. Ya, meskipun esensinya perwakilan rakyat tuh yang harus menyampaikan aspirasi, tapi ketika perwakilan rakyat tidak bisa menyampaikan aspirasi, maka mahasiswa yang harus mengontrol keadaan itu. Terus yang ketiga itu agen of iron stock. Nah, jadi agen yang iron stock kayaknya, jadi kekuatan ataupun orang gitu yang dipersiapkan untuk masa depan. Itu kan iron stock secara garis besar. Ya, contohnya lagi nih, ketika 98 itu reformasi, itu kan disebabkan oleh mahasiswa. Dan itu si mahasiswa itu jadi mahasiswa aktivis 98 dulu itu sekarang jadi iron stock gitu, jadi pejabat-pejabat. Meskipun ketika dulu itu keras ngomongin perjuangan, ngomongin keadilan, tapi ketika di pejabat sekarang gitu, ketika jadi pejabat, si aktivis 98 ini ya si idealis ini luntur gitu, gak tahu kenapa. Itu yang dimaksud iron stock lah, intinya untuk masa depan, persiapan untuk masa depan, bibit untuk masa depan. Nah, kemudian fungsi atau tridharma perguruan tinggi ya disebutnya kan pengajaran gitu, penelitian, pengabdian ya, maka mahasiswa itu wajib hukumnya untuk belajar dalam artian ya, belajar ada dua faktor gitu ya.
Satu dengan cara membaca, kedua dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang lebih hebat. Berdiskusi lah Ya, gitu. diskusi. Nah, terus itulah salah satu pembelajaran. Terus yang kedua itu penelitiannya. Penelitian salah satunya karya ilmiah yang dikeluarkan mahasiswa. Prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana itu salah satunya dengan karya ilmiah, penelitian. Nah, meskipun si skripsi ini banyak yang plagiat ataupun tidak penting untuk masyarakat, ya itu yang penting sarjana. Tapi walaupun memang jadi uniknya mahasiswa ini gini loh. Pertama mungkin ingin penelitian karena memang apa namanya? Karena memang pertama faktor daripada tuntutan orang tua sehingga mahasiswa dituntut untuk segera lulus begitu. Otomatis secara tidak langsung kita sebagai mahasiswa itu terdesak begitu. Nah, dengan terdesaknya kita pasti bakal mempunyai ataupun berpikir untuk bagaimana kemudian ya bisa menjalankan tuntutan daripada orang tua itu sendiri, misalkan dengan cara penelitian kita copy paste skripsi orang lain begitu. Tapi uniknya mahasiswa itu, pintarnya mahasiswa itu berani menanggung resiko dengan cara mengutip karya orang lain, akan tetapi beliau memparafrase tulisan daripada skripsi orang lain begitu. Nah, itu salah satu uniknya mahasiswa begitu. Nah, ini mungkin sesuatu yang unik lagi, Wi. Ada yang mengatakan pengertian daripada mahasiswa itu maha itu besar gitu kan, siswa itu bodoh katanya. Nah, kira-kira pandangan daripada ataupun tanggapan daripada Awi gimana pengertian mahasiswa itu sendiri? Ya, menurut saya kalaupun definisinya mahasiswa itu bodoh yang sebodoh-bodohnya, bodoh tingkat raja Mungkin seperti itu ya, memang betul karena nyebrang bodoh. Terus bodohnya mungkin yang kedua, ketika kita contohnya lah belajar itu semakin menggali pengetahuan, semakin mendalam, semakin radikal pengetahuan satu ke pengetahuan yang lainnya, kita akan merasa bodoh gitu. Karena jangan sampai sering membaca buku ya, ini pesan, karena membaca itu dapat menyebabkan kebodohan. Baca buku itu menyebabkan kebodohan katanya teman-teman itu. Nah, jadi kebodohan itu sendiri ya menurut saya pribadi mungkin mempunyai makna tersendiri begitu. Kenapa disebut maha bodoh begitu? Maha yang paling besar, bodohnya begitu. Karena mungkin bisa jadi ketika kita diposisikan sebagai mahasiswa lalu kemudian dituntut untuk membaca buku, otomatis secara tidak langsung kita sebagai pemula pembaca buku mungkin memposisikan sebagai dirinya yang tidak tahu, akan tetapi ya terus mencari tahu agar mahasiswa itu sendiri ya tidak bodoh, Semakin bodoh ya, agar mahasiswa itu semakin bodoh. anjing sudah pikiran dah maksudnya semakin bodoh teh begitu. Ya, maksudnya ketika menggali pengetahuan itu semakin mendalam ya, kata saya barusan ya, bukan semakin pintar tapi semakin bodoh. Ya, semakin bodoh, katakan kalau ada yang sok pintar gitu ya, atau sok benar ya, itu sebenar-benarnya bodoh. Jadi gitu mungkin guys. Itu salah satu mungkin asumsi daripada sahabat Awi, begitupun ya saya pribadi yang menanggapi dari asumsi itu sendiri. Nah, jadi kembali lagi sama perbandingan mazhab dan hukum. Kebanyakan masyarakat itu tidak tahu tentang jurusan perbandingan mazhab itu seperti apa begitu. Dan bahkan mahasiswa baru yang tidak mengenal jurusan perbandingan mazhab. Nah, jadi ini salah satu kebingungan terhadap mahasiswa baru begitu, sehingga mahasiswa baru berpikir bisa jadi pemikirannya itu anjir gua terjebak di jurusan ini nih begitu.
apalagi berbicara soal prospek kerja ke depannya seperti apa begitu. Secara pribadi daftar masuk ke perbandingan madhab dan hukum ataupun saya kuliah itu bukan, jujur ini bukan untuk mencari pekerjaan gitu. Ya kalau mencari pekerjaan kerbau pun bekerja gitu, kerbau pun bekerja, benar kan? Dan Kerbau pun bahkan bekerja. ya kerbau seorang binatang yang yang tidak mempunyai pemikiran yang otak begitu bisa bisa bekerja. bekerja begitu. Ya kalaupun dipaksa untuk menilai prospek PM ke depannya itu seperti apa, nggak mungkin di lingkup praktisi hukum gitu, kayak bisa masuk lah gitu ke hakim, jaksa, pengacara, terus bahkan kepolisian pun bisa. Kepolisian Dosen pun bisa. asal mau ikut prosedur, misalkan kan masuk pengacara, masuk hakim, masuk jaksa kan ada prosedur. Kan yang penting SH gitu. Nah kalau misalkan masuk polisi, prosedurnya mungkin harus Sekolah kepolisian. lalu kemudian meninggalkan jurusan perbandingan madhab gitu. Nggak kan emang kepolisian kalau nggak salah emang sekarang itu diwajibkan untuk sarjana hukum kalau nggak salah. Berarti ada peraturan yang baru mungkin. Soalnya ya kalau nggak salah gitu, kalau nggak salah itu benar. Soalnya kan di STH Garut, STH Bandung kan banyak kelas karyawan polisi ada masuk. Tapi saya pernah lihat pedoman akademik kalau tidak salah ya, bahwa proyeksi ataupun prospek daripada kinerja mahasiswa perbandingan madhab dan hukum ke depannya itu pertama bisa jadi kerja di pengadilan, lalu kemudian jadi praktisi hukum, itu advokat, lalu lebih ambil kalau di masyarakat gitu mah gitu kan desa mah nyebutnya itu amil. Lalu kemudian bisa jadi guru juga kalau tidak salah, saya pernah baca di pedoman akademik gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi kalau ngomongin pekerjaan mau jurusan apapun ya bisa gitu. Yang penting kita bisa, intinya gitu. Kan banyak jurusan dari fakultas adab gitu yang ujungnya ke bank, banyak kan yang maksudnya nggak sesuai normatif atau nggak sesuai pedoman akademik itu. Yang penting bisa. Jadi tergantung kualitasnya. Kualitas. Nah kira-kira apa sambutan daripada Alwi sendiri terhadap mahasiswa baru yang maksudnya ya mahasiswa baru begitu, perlu sambutan lah dari kakak-kakak kelasnya begitu kan. Udah gitu kan Alwi ini sebagai ketua bidang PI pengembangan intelektual, yang mana hari ini berbicara terkait retorika, literasi dan sebagainya. Apalagi berbicara soal tentang nafsu birahi untuk membaca buku gitu. Dia sangat pokoknya berpotensi lah gitu. Kira-kira apa nih sambutan daripada Alwi sebagai bidang PI terhadap mahasiswa baru gitu pun teman-teman yang sudah masuk PMH? Mahasiswa baru gitu ya, ya otomatis harus merubah cara pandang terkait pembelajaran dan pengajaran itu, cara metode belajarnya itu harus dirubah. Dan salah satu contoh filosofi dari baju lah, kan sekarang sekolah itu seragam gitu, disebutnya seragam karena kenapa disebut bajunya seragam ya karena seragam. Tapi kenapa ketika mahasiswa guys, maksudnya ada yang pakai kemeja warna putih, ada yang pakai kaos debu gondrong cicing dari DPR anjing ngerimban kan. Cicing rimba. Jadi kenapa itu berbeda-beda ya karena pemikirannya berbeda-beda. Jadi intinya jangan kagetan gitu dengan pemikiran baru apalagi yang radikal. Karena pasti tidak seragam. Dan kampus itu tempatnya ya kalau kan sekarang pendidikan itu sudah dikomersilkan ya, malahan
saya si Sudarsono dari buku filsafat ilmu menyebutkan bahwa kampus itu seperti pabrik. Bahan olahannya itu pengetahuan. Ya maka ketika masuk itu ke dalam lingkup perguruan tinggi yang seperti pabrik itu ya jangan sampai dicetak secara sama gitu. Kan pabrik itu dicetaknya tergantung si yang mencetak. Katakanlah yang mencetak itu dekan, rektor, birokrasi kampus gitu. Yang maksudnya harus berani, kalaupun itu salah gitu menurut pandangan pribadi, sistem itu salahnya, maka jangan terbawa arus gitu, karena beda ragam bukan seragam gitu. Antara perbandingan antara perguruan tinggi sama sekolah biasa. Terus yang ketiga, dia perbanyak ngopi lah gitu, perbanyak ngopi, diskusi begitu. Tapi jangan lupa baca buku. Nah, lalu kemudian ini banyak keresahan mahasiswa perbandingan mazhab dan hukum, mungkin khususnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Apakah lulusan daripada SMA ataupun SMK lalu kemudian masuk ke ranah perbandingan mazhab dan hukum itu tidak mempunyai potensi untuk kedepannya begitu? Kira-kira pandangan Awi gimana? Ya, banyak itu teman saya yang keluaran SMK ada, yang keluaran SMA ada, keluaran pesantren pun ya meskipun mendominasi, tapi ya saya sendiri gitu ya santri, tapi pengetahuan tentang agama jauh dari kata layak gitu. Ada yang lebih layak gitu mungkin dari orang-orang lulusan SMA SMK. Terus kalaupun ada konstruksi bahwa SMA SMK tidak ada prospek kedepannya di jurusan, yaitu salah gitu pandangan seperti itu. Ya yang penting proses pembelajaran ketika di kampusnya itu diperbenar kembali, karena kan proses tidak akan mengkhianati hasil gitu. Proses ya meskipun dari nol gitu ya, tidak ada kata terlambat untuk yang namanya proses. Jadi pokoknya mah jangan khawatir sama mahasiswa yang lulusan SMK, SMA dan lain sebagainya yang tidak menjurus kepada perbandingan mazhab dan hukum. Akan tetapi jurusan perbandingan mazhab dan hukum menyediakan beberapa pengetahuan, muatan materi, kajian yang mana bisa menjadi potensi buat kalian juga begitu. Dan perbandingan mazhab dan hukum tidak cuma hanya sekedar mempelajari tentang kitab kuning ataupun usul fikih, ulumul Quran, Al-Quran, ulumul hadis dan sebagainya begitu. Tapi hanya hampura kita dipotong. Selama perkuliahan sampai semester 8 itu belum pernah ada mahasiswa yang membawa kitab kuning ke kampus. Kelas kita ataupun dosen gitu bawa kitab kuning, belum pernah. Jadi ya nggak ada gitu pembelajaran kitab kuningnya, semuanya udah ditekskan ke dalam bahasa Indonesia. Malah pun itu dalamnya kitab kuning gitu, tapi buku kemasannya buku udah diterjemahkan. Jadi ya untuk bisa bahasa Arab ya kan bisa ya lu nggak terjemah, tinggal pelajari. Malah uniknya mahasiswa perbandingan mazhab dan hukum bukannya belajar ke kelas itu membawa kitab kuning, akan tetapi malah bawa buku filsafat begitu. Nah kira-kira pandangan Abi gimana? Maksudnya sama kepada mahasiswa yang masuk ke kelas ataupun ya masuk ke kampus bawa buku misalkan filsafat, akan tetapi tidak sesuai dengan jurusan perbandingan mazhab dan hukum. Ya, yang pertama itu yang mau baca buku apa, yang mau baca buku filsafat misalkan atau buku perbandingan agama sekalipun, ya itu sah-sah saja gitu buat mahasiswa. Karena balik lagi ke tadi bahwa mahasiswa itu ya tergantung keinginan untuk memperdalam si pengetahuan itu, baik dari segi agama ataupun filsafat ataupun hukum gitu. Yang pertama ya sah-sah wae kita mau buku filsafat atau naon ge, termasuk rek mau buku cara ternak lele baik. Gimana? Terus yang kedua, kalau pun ngomong bawa filsafat
ya itu sangat bagus karena kan filsafat itu induk dari pengetahuan, dasar dari pengetahuan. Hukum itu kan terciptanya dari filsafat. Hukum. Ya metodologinya kan filsafat itu sebagai metodologi, itu bukan sebagai ilmu. Ya apalagi hukum Islam gitu kan, ada filsafat hukum Islam. Di segala sesuatu pengetahuan kecuali pengetahuan mutlak dari Allah gitu yang berupa Al-Quran, yaitu bisa timbul karena metodenya metode filsafat. Tapi ada pandangan daripada ulama yaitu Imam Ghazali kalau tidak salah, bahwa ketika kita mempelajari tentang filsafat itu diharamkan gitu. Ya karena kan Imam Ghazali berangkatnya dari ketika seseorang mempelajari filsafat itu bisa menjauhkan dari agama. Tapi ya ketika kita mempelajari filsafat itu secara mendalam, ya seseorang itu bisa jadi sangat ateis ataupun bisa jadi sangat agamis. Saya tergantung kita yang menggunakan kan filsafat itu sebagai alat. Ibaratkan iya nya itu bungkus rokok, wah yang dibaledogeun ka sih. Eta temenan ya. Itu salah gitu. Tapi bungkus rokok eta dijieun nyimpen rokok itu jadi manfaat. Ya baik lagi kan itu filsafat sebagai metode bukan sebagai ilmu. Jadi metode untuk mempelajari tentang hal-hal yang sifatnya pengetahuan gitu ya. Ya perlu digarisbawahi bahwa Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya itu dengan cara berfilsafat. Oke begitu teman-teman. Jadi itu sedikit pengetahuan ataupun pengalaman dari sahabat Alwi untuk teman-teman, begitupun untuk saya pribadi. Ya marilah kita belajar kembali terkait pengetahuan yang menjadi potensi kalian ataupun di luar daripada potensi kalian. Karena kuantitas tanpa kualitas ya sama aja bohong, begitupun sebaliknya kualitas tanpa kuantitas ya bohong begitu. Jadi kualitas sama kuantitas itu harus balance begitu, harus sama rata. Nah, untuk teman-teman mahasiswa perbandingan madzhab dan hukum dan teman-teman yang lain mungkin umumnya, saya pribadi mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru. Apabila misalkan ada keresahan tentang jurusan perbandingan madzhab dan hukum, mari kita duduk sambil ngopi, berdiskusi, lalu kemudian kontak di sini kontak person. Cukup sekian mungkin dari saya pribadi. Sebelumnya ada closing statement. Pokoknya mah khairu jalisin fi jamani kitabun, sebaik-baiknya teman duduk di setiap waktu adalah buku. Siap, mantap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.